Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Jadi hari ini kita bertemu lagi setelah sekian lama aku nggak ngupload video. Ya aku ngupload video karena apa ya, tugas kuliah. Jadi kali ini dengan tema yang sama, yaitu tugas kuliah, dengan mata kuliah yang sama, yaitu AIK, tapi kali ini AIK-nya itu AIK 2 karena sudah semester 2. Nah, dengan modul yang berbeda juga. Nah, kali ini modulnya itu tentang akhlak, ibadah, dan muamalah. Jadi, kali ini nih aku bakalan ngebahas tentang suatu cara untuk mensucikan diri. Cara mensucikan diri kita tuh seperti apa sih? Yang diantaranya itu kan ada berudu, ada ya kalau misalnya nggak ada air, misalnya kita lagi di tempat yang nggak ada air itu tayamum, terus itu mandi wajib, terus itu juga apa ya, ada lagi deh. Nah, dari antara itu yang kita bahas cuma satu, yaitu tentang apa ya, Yap, kita akan aku pribadi akan membahas di video kali ini tentang tata cara berudu atau tuntunan cara berudu. Nah, pasti teman-teman semua udah pada tahu dong bagaimana kita berudu, karena setiap hari dong pastinya kita selalu melakukan aktivitas itu, karena itu salah satu salah satu kewajiban kita ketika kita mau sholat atau apapun itu. Sebelum tidur juga kita harus berwudu loh, karena kita melakukan hal-hal yang setidaknya tuh kita kayak melakukannya tuh ada yang kotor gitu, jadi kita harus mensucikan diri. Nah, itu tuh kayak bagus banget gitu, karena apa ya, berwudu itu udah jadi kebiasaan kita. Kalau kita misalnya membiasakan diri untuk berwudu, jadi untuk apapun yang kita lakukan itu bisa kita pakai berwudu gitu, karena berwudu itu untuk mensucikan diri gitu loh. Maaf ya guys, ada suara berisik karena aku lagi berada di luar rumah. Jadi langsung saja kita masuk ke materinya. Jadi yang pertama itu sebelum kita tahu cara berwudu, kita tuh harus tahu dulu gimana definisi berwudu atau dasar legalitas berwudu dan keutamaan wudu itu apa aja sih. Nah, jadi yang pertama kita bahas itu tentang definisi, dasar legalitas, sama keutamaan wudu. Wudu itu apa sih teman-teman? Ada yang tahu nggak? Atau kebanyakan kita ya, banyak yang kayak nggak tahu gitu apa sih definisi wudu. Nah, jadi aku bakalan ngejelasin sedikit definisi wudu. Nah, jadi wudu itu secara bahasa dibaca dengan fathah huruf waw, yang artinya nama sebuah tempat yang digunakan untuk berwudu, yang kata asalnya al-wad'ah artinya bersih. Nah, jadi wudu menurut istilah syara adalah kegiatan kebersihan yang khusus atau perbuatan-perbuatan yang tertentu yang dimulai dengan niat khusus. Nah, jadi biasanya nih ada yang dalil menunjukkan persyariatan wudu tersebut di dalam Al-Quran, Sunnah, dan ijma. Yang pertama itu dalil dari Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran surah Al-Maidah surah kelima ayat 6, yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapuh kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata. Lalu selanjutnya kita membahas tentang sunnah-sunnah berwudu. Yang pertama itu bersiwak. Yang kedua itu mengucapkan basmalah di permulaan wudu. Pembacaan basmalah pada dasarnya bagus dan disyariatkan secara global. Tentang pembacaan basmalah di permulaan wudu terdapat beberapa hadis dhaif, meskipun ada sebagian ulama mensahihkannya. Di antaranya adalah hadis dari Abu Said bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak sah wudunya seseorang yang tidak menyebut nama Allah saat mengerjakannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Terus
Yang ketiga, itu membasuh kedua tangan hingga persendian tangan sebelum berwudu. Menurut mayoritas ulama, membasuh kedua-duanya sebanyak 3 kali ketika hendak berwudu sebelum berkumur. Meskipun tidak bangun, hukumnya sunnah, karena ulama yang meriwayatkannya tata cara berwudu Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa beliau selalu membasuh kedua telapak tangannya 3 kali tanpa memberi batasan bahwa beliau baru bangun tidur. Membasuh kedua telapak tangan bagi orang yang baru bangun dari tidur merupakan sunnah muakkadah berdasarkan informasi hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur pada malam hari, maka janganlah dia langsung memasukkan tangannya ke dalam bejana, sehingga dia mencuci 3 kali karena dia tidak mengetahui di manakah berada tangannya atau ketika tidur. Hadis riwayat Abu Dawud. Lalu yang keempat itu berkumur 3 kali. Begitu. Berkumur adalah memasukkan air dan menggerakkannya di dalam mulut. Disunahkan berkumur ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW dari Yahya Al-Mazini bahwasanya dia pernah berkata kepada Abdullah bin Zaid bin Asim, dia adalah kakek Amr bin Yahya Al-Mazini. Apakah Anda bisa memperlihatkan kepada saya bagaimana Rasulullah SAW berwudu? Maka Abdullah bin Zaid menjawab, iya. Lalu beliau meminta air wudhu, lalu menuangkan pada kedua tangannya dan mencuci kedua mukanya, kemudian berkumur-kumur. Yang kelima itu istinsyak dan istinsar 3 kali. Istinsyak adalah memasukkan atau menghirup air sampai ke dalam rongga hidung, sedangkan istinsar berarti mengeluarkan air tersebut dari dalam lubang hidung. Jadi biasanya kayak kita wudu itu ada yang kayak langsung gitu aja, kayak langsung kayak gitu-gitu aja, kayak gitu, kayak nggak masuk ke hidung gitu loh. Nah jadi yang benar itu masukkan airnya, hirup sedikit, terus tuh keluarkan air dari hidung. Jangan kayak kebanyakan ya yang pernah saya lihat itu yang kayak cuman dipukul-pukul gitu aja airnya, nggak masuk ke hidung gitu. Itu adalah salah satu wudu yang salah gitu. Jadi hal ini sebagaimana disabdakan Rasulullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang dari kamu berwudu, maka hendaknya menghirup air dengan hidungnya, kemudian mengeluarkan kembali. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang keenam, membersihkan sela-sela jari adalah sebuah hadis dari Ibnu Abbas bahwa Nabi pernah bersabda, apabila berwudu, maka sela-sela jari kedua tanganmu dan kedua kakimu. Hadis riwayat Tirmizi. Lalu yang ketujuh, itu mendahulukan yang kanan. Berarti kalau misalnya kita berwudu itu dahulukan yang kanan, jangan yang kiri. Ada tuh orang kayak berwudu kanan dulu, kiri dulu, kanan dulu, kiri dulu. Itu salah. Jadi kita tuh harus mendahulukan yang kanan. Jadi kalau kita misalnya nih lagi wudu, ini niat dulu 3 kali, baru yang kiri 3 kali. Jangan satu kanan satu kiri, itu salah. Jadi mengenai hal ini ada sebuah hadis Rasulullah SAW. Sesungguhnya Rasulullah SAW menyukai ketika bersuci, menyisir atau memakai sandal untuk mendahulukan anggota tubuh yang kanan. Hadis riwayat Muslim. Yang kedelapan, mengulang 2-3 kali dalam membasuh. Para ulama sepakat bahwa basuhan pertama yang merata hukumnya fardu dalam 3 anggota wudu, muka, kedua tangan, dan kedua kaki. Adapun mengulanginya 2 hingga 3 kali hukumnya sunnah. Lalu yang kesembilan, mengusap kedua telinga menurut jumhur termasuk bagian dari kepala, dan Rasulullah SAW mengusap kepalanya hanya sekali.
termasuk bagian kepala lainnya adalah putih-putih yang ada di atas kedua telinga. Bagian ini wajib diusap bersamaan dengan mengusap kepala. Adapun kesunahannya adalah mengusap bagian dalam kedua telinga dengan jari telunjuk, dengan mengusap bagian luarnya dengan jari jempol sebagai bentuk peneladanan jejak Rasulullah SAW. Lalu selanjutnya itu membaca doa setelah wudhu. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Barang siapa berwudhu dengan sebaik-baik wudhu, kemudian membaca doa, aku bersaksi bahwa tidak adalah yang patut untuk disembah selain Allah dengan tiada sekutu baginya. Aku juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba sekaligus Rasulnya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk golongan-golongan orang yang bertaubat, dan jadikanlah pula aku termasuk golongan orang-orang yang mensucikan diri. Maka dibukakanlah baginya 8 pintu surga yang ia boleh memasukinya dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, selanjutnya yang terakhir kita akan membahas tentang hal yang membatalkan wudhu. Kalau saya boleh tanya untuk teman-teman semua, teman-teman ada nggak sih contoh hal yang membatalkan wudhu? Oke, jadi membatalkan wudhu itu artinya dari menyentuh atau menyinggung sedikit atau menjamah. Sedangkan kemaluan adalah tempat keluarnya hadas, terdiri dari kelamin laki-laki, dubur, dan kemaluan wanita. Nah, bagian alat kelamin laki-laki yang dapat membatalkan wudhu adalah batang zakarnya, mulai dari pangkal sampai ujung zakarnya. Sedangkan untuk perempuan adalah tempat pertemuan antara kedua bibir kemaluan. Menurut ulama mazhab Hanafi, wudhu tidak akan batal karena menyentuh kemaluan. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, wudhu menjadi batal karena menyentuh kemaluan. Oke teman-teman, jadi pembahasan kita udah selesai. Aku harap apapun yang aku sampaikan, apapun yang aku terangkan pada video ini bisa menjadi hal baru yang kita tidak tahu tentang berwudu, atau selama ini kita berwudu itu dengan cara yang salah. Maka dengan adanya videoku ini, kita sama-sama belajar, kita sama-sama saling memperbaiki diri, kita sama-sama saling memperbaiki ibadah kita, dan semoga apapun yang kalian dapatkan pada video aku kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadi, dan saya juga mohon maaf jika dalam penyampaian saya ini terdapat kata-kata yang kurang enak untuk didengar, atau kata-kata saya yang salah dalam menyampaikannya, atau masih kurang jelas dalam menyampaikannya, itu saya mohon maaf. Jadi aku jadi aku bisa memperbaikinya lagi di video-video aku yang selanjutnya. Jadi untuk teman-teman semua, terima kasih telah menonton video aku. Semoga kita bisa bertemu selalu di video-video aku yang selanjutnya dengan materi-materi yang baru, dengan yang nuansa yang baru. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dalam keadaan seperti sekarang ini dalam masa pandemi. Semoga kita selalu diberikan kesehatan yang berlimpah. Dan juga untuk teman-teman semua, aku pengen ngingetin bahwasanya kita sekarang dalam masa pandemi, dan sudah setahun lebih kita di masa pandemi seperti sekarang ini. Untuk teman-teman semua, kalian semua adalah warga negara ini. Yuk sama-sama kita berkontribusi untuk segera menangani virus corona ini, pandemi ini, untuk selalu menerapkan protokol kesehatan yang setidaknya kita menerapkan 3 deh: memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Untuk 3 itu aja, untuk kita berkontribusi di
di negara kita sendiri untuk segera memberantas pandemi seperti ini. Satu tindakan kita melakukan 3 ini, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, maka kita menyelamatkan satu kasus pandemi seperti sekarang ini. Oke teman-teman, jangan lupa untuk selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak agar kita semua terhindar dari virus. Oke teman-teman, selamat beraktivitas dan terima kasih sekali lagi untuk sudah menonton video saya, video Anggi. Semoga apapun yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan sekali lagi saya terima kasih dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada terdapat kesalahan kata pengucapan saya selama video ini berlangsung. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya, terima kasih.